Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Maulida Zahra Qudratul Ain, yang kedua Fajrina Kusuma Handayani, yang ketiga Ikvina Hasanatika, dan saya sendiri Aisyah Syed Oktavianti. Materi kali ini kita akan membahas tentang vokal, semivokal, diftong, dan asimilasi fonetis. Vokal adalah satuan fonologis yang diwujudkan dalam lafal tanpa pergeseran. Menurut KBBI, vokal dihasilkan oleh arus udara dari paru-paru melalui pita suara dan penyempitan pada saluran suara di atas glotis. Lalu menurut Marsono dalam International Phonetics Association, vokal kardinal dilambangkan dengan vokal I, E, A, O, dan U. Adapun vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah 6 buah, yakni vokal A, I, U, E, O, dan O. Klasifikasi pembentukan vokal ialah pertama berdasarkan posisi lidah vertikal atau tinggi rendahnya lidah. Terdiri dari vokal tinggi yang terbentuk karena rahang bawah merapat ke rahang atas. Contoh vokal ialah I dan U. Yang kedua ada vokal tengah yang terbentuk karena rahang bawah sedikit menjauh dari rahang atas. Contoh vokal ialah E dan O. Yang ketiga vokal rendah yang terbentuk karena rahang bawah menjauh lebih jauh dari rahang atas. Contoh vokal A. Klasifikasi pembentukan vokal kedua berdasarkan posisi lidah horizontal. Terdiri dari vokal depan, vokal tengah, dan vokal belakang. Vokal depan ialah vokal yang terbentuk karena naik turunnya lidah bagian depan. Contoh, vokal I, E, dan A. Lalu kedua itu vokal tengah, vokal yang terbentuk karena pergerakan lidah bagian tengah. Contoh vokal O. Vokal belakang, vokal yang terbentuk karena naik turunnya lidah bagian belakang. Contohnya U dan O. Yang ketiga, berdasarkan peranan bibir atau bentuk mulut. Terdiri dari vokal bulat dan vokal tak bulat. Vokal bulat, vokal yang terbentuk apabila bibir terbuka berbentuk bulat. Contohnya vokal U dan O. Lalu vokal tidak bulat merupakan vokal yang terbentuk apabila bibir terbuka lebar tidak membulat. Contoh vokal I, A, E, dan O. Yang keempat ada vokal berdasarkan strukturnya. Struktur pada bunyi vokal adalah jarak antara lidah dengan langit-langit keras atau palatum. Maka berdasarkan strukturnya, bunyi vokal dapat dibedakan menjadi vokal tertutup, vokal semi tertutup, vokal semi terbuka, dan vokal terbuka. Vokal tertutup terjadi apabila lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Contoh vokal I dan U. Vokal semi tertutup terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di bawah vokal. Contoh vokal E, O, dan O. Lalu vokal semi terbuka terjadi apabila lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal yang paling rendah. Contohnya E dan O. Vokal terbuka terjadi apabila lidah berada dalam posisi serendah mungkin. Contoh vokal A. Untuk lebih jelasnya, silakan cermati tabel berikut ini. Selanjutnya, saya Ikvina Hasanatika akan menjelaskan mengenai bunyi semivokal. Bunyi semivokal adalah bunyi yang memiliki ciri vokal dan juga ciri konsonan. Tetapi, pada saat diartikulasikan, semivokal belum mencapai konsonan sempurna. Meskipun begitu, secara praktis, bunyi semivokal termasuk dalam konsonan dan digolongkan sebagai bunyi lunak. Berdasarkan tempat hebatnya, semivokal dibagi menjadi semivokal bilabial, yaitu bunyi W yang terjadi ketika artikulator aktifnya bibir bawah dan bibir atas menjadi artikulator pasifnya. Serta semivokal mediopalatal, yaitu bunyi Y
yang terjadi saat tengah lidah menjadi artikulator aktifnya dan memiliki langit-langit keras sebagai artikulator pasifnya. Kualitas semivokal tidak hanya ditentukan oleh tempat artikulasinya, melainkan juga oleh bangun atau sikap mulut. Contohnya bunyi W. Selain dapat diartikulasikan secara bilabial, bunyi W juga dapat diartikulasikan secara labiodental dengan mendekatkan bibir bawah ke gigi atas, tetapi tidak sedekat pengartikulasian bunyi V, sehingga akan menghasilkan W. Karena proses artikulasinya tidak mencapai konsonan murni, bunyi W labiodental disebut sebagai semivokal. Dalam bahasa Indonesia, bunyi semivokal dapat diikuti secara langsung oleh semua jenis vokal, seperti dalam tabel di atas. Setelah membahas mengenai semivokal, materi berikutnya adalah diftong. Saya, Fajrina Kusuma Handayani, nomor induk mahasiswa 2101421065 dari kelompok 4, Rombel 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang diftong. Namun sebelumnya, jika ada istilah di yang artinya dua, maka ada istilah mono yang artinya satu. Jika ada diftong, maka ada monoftong. Nah, apa sih monoftong itu? Monoftong atau vokal murni pure vowels ialah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara atau lidah tidak berubah dan awal hingga akhir artikulasinya dalam sebuah suku kata. Secara praktis, monoftong atau vokal tunggal biasa disebut dengan istilah vokal saja. Artinya yang dimaksud dengan istilah vokal adalah vokal tunggal, sedangkan diftong adalah vokal rangkap. Untuk vokal sudah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu diftong dan apa saja jenis diftong. Diftong adalah dua vokal yang berurutan yang diucapkan dalam satu hembusan nafas atau denyutan nafas. Pada waktu pengucapannya ditandai oleh perubahan gerak lidah dan yang berfungsi sebagai inti suku kata. Perubahan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya atau jarak lidah dengan langit-langit. Dalam sistem penulisan, diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Namun diftong berbeda dari deretan vokal. Tiap-tiap vokal pada deretan vokal mendapat hembusan nafas yang sama atau hampir sama. Kedua vokal itu termasuk dalam dua suku kata yang berbeda. Misalnya, bunyi deretan AU dan AI pada kata daun dan main bukanlah diftong karena A maupun U atau I masing-masing mendapat tekanan yang hampir sama dan membentuk suku kata tersendiri, sehingga kata daun dan main masing-masing terdiri atas dua suku kata, yaitu da strep un dan ma strep in. Konsep diftong berkaitan dengan dua buah vokal dan yang merupakan satu bunyi dalam satu silabel. Namun posisi lidah ketika mengucapkan bergeser ke atas atau ke bawah. Karena itu dikenal ada tiga macam diftong, yaitu diftong naik, diftong turun, dan diftong memusat. Yang pertama, diftong naik. Diftong naik terjadi bila vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi daripada yang pertama. Karena lidah semakin menaik, dengan demikian strukturnya semakin tertutup. Sehingga diftong ini juga dapat disebut diftong menutup. Dalam bahasa Indonesia terdapat tiga buah diftong naik, yaitu AY atau ai, AW atau au, dan OY atau oi, yang masing-masing dapat dituliskan AI, AU, dan OI. Ketiga diftong itu bersifat fonemis dalam bahasa Indonesia. Dengan masuknya sejumlah kata asing, muncul diftong EY atau E dalam bahasa Indonesia yang ditulis dengan EI. Contoh dari penggunaan diftong naik adalah I, santai, ditulis dengan SANTAI. Au, pulau, ditulis dengan PULAU. Oi, koboi, ditulis dengan KOBOI. Dan yang terakhir survei, ditulis dengan SURVEI. Selanjutnya adalah diftong turun. Diftong turun terjadi bila vokal kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih rendah daripada yang pertama. Dalam bahasa Indonesia hanya ada diftong naik,
sedangkan diftong turun tidak ada. Di dalam bahasa Inggris terdapat dua jenis diftong turun, yaitu diftong turun membuka memusat, ie, misalnya dalam kata ear. Yang kedua, diftong turun membuka memusat, ue, misalnya dalam kata poor. Dalam bahasa Jawa juga ada diftong turun, contohnya muarem, bahasa Indonesianya sangat puas. Luoro, bahasa Indonesianya sangat sakit. Welek, bahasa Indonesianya sangat jelek. Wempuk, bahasa Indonesianya sangat empuk. Yang terakhir adalah diftong memusat. Diftong memusat terjadi bila vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong memusat, namun dalam bahasa Inggris ada diftong memusat seperti OA pada kata MORE yang secara fonetis diucapkan dengan MOA. Dan ucapan kata FLOOR adalah floor, serta pada kata THERE adalah the. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu asimilasi fonetis. Sebelum lanjut ke bagian yang lebih mendalam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu asimilasi. Nah, menurut KBBI, asimilasi adalah perubahan bunyi konsonan akibat pengaruh konsonan yang berdekatan. Itu artinya di sini nanti ada konsonan yang berdekatan dan salah satu konsonan tersebut akan mempengaruhi konsonan lainnya. Baik konsonan yang lebih awal ataupun konsonan yang lebih akhir, atau kedua-duanya bisa mempengaruhi. Nah, asimilasi ini terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi fonetik atau asimilasi fonetis dan asimilasi fonemis. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu asimilasi fonetis. Nah, asimilasi fonetis menurut Verhaar itu adalah penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lain tetapi dengan mempertahankan fonem yang sama. Jadi, variasi alfonemis saja. Nah, allofonemis itu apa? Menurut Verhaar, allofon adalah varian bunyi yang dihasilkan dari sebuah fonem. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa asimilasi fonetis merupakan perubahan bunyi konsonan yang berdekatan dengan tidak merubah fonem, tetapi hanya merubah pengucapannya saja. Nah, proses asimilasi fonetis ini terbagi menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan juga asimilasi regresif. Untuk yang pertama adalah asimilasi progresif. Asimilasi progresif adalah bunyi konsonan yang dipengaruhi oleh konsonan yang ada di depannya. Untuk contohnya sendiri itu adalah bunyi T pada kata stop. Nah, pada kata stop ini ada dua konsonan yang berdekatan, yaitu S dan T. Nah, di sini bunyi T dipengaruhi oleh konsonan yang ada di depannya, yaitu huruf S. Sebelumnya, pada kata topi, bunyi T ini merupakan bunyi apikodental. Nah, setelah T berjajar dengan S pada kata stop, nah bunyi T ini dipengaruhi oleh bunyi S yang merupakan bunyi laminoalveolar. Nah, bunyi S ini laminoalveolar ya. Jadi, T nanti yang sebelumnya merupakan letup apikodental akan berubah menjadi letup laminoalveolar disebabkan oleh pengaruh secara progresif dari bunyi S atau bunyi geseran laminoalveolar. Nah, jadi tadi adalah contoh dari asimilasi progresif yang disampaikan oleh Marsono. Selanjutnya ada asimilasi regresif. Asimilasi regresif ini adalah kebalikannya dari asimilasi progresif. Kalau tadi asimilasi progresif konsonannya dipengaruhi konsonan yang ada di depan. Nah, asimilasi regresif ini adalah bunyi konsonan yang dipengaruhi oleh konsonan yang ada di belakangnya. Nah, contohnya ini pada perubahan bunyi huruf N pada kata bandul. Nah, di sini ada dua konsonan yang berdekatan, yaitu N dan D. Bunyi N adalah bunyi apikoalveolar pada kata roman. Nah, sebelumnya N ini merupakan bunyi alveolar pada kata roman. Nah, bunyi ini setelah berjajar dengan huruf D pada kata bandul, N ini nanti dipengaruhi huruf D. Nah, huruf D ini merupakan bunyi apikopalatal pada kata bandul. Jadi,
nanti N yang merupakan asalnya itu nasal apikoalveolar berubah menjadi nasal apikopalatal disebabkan oleh pengaruh secara regresif dari bunyi letup apikopalatal yang dihasilkan oleh huruf D. Contoh tersebut juga merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Marsono. Nah, tadi itu adalah penjelasan dan contoh dari asimilasi progresif dan juga asimilasi regresif yang merupakan bagian dari asimilasi fonetis. Selanjutnya langsung saja kita beralih ke asimilasi fonemis. Nah, Verhaer menyatakan bahwa asimilasi fonemis menyebabkan suatu fonem menjadi fonem yang lain. Artinya, fonem-fonem akan mengalami asimilasi menjadi fonem yang berbeda. Kalau tadi yang asimilasi fonetis itu fonemnya tetap, nah di sini nanti fonemnya berbeda untuk asimilasi fonemis. Contohnya, ini ditemukan dalam bahasa Batak Toba, yaitu terdapat kata bereng. Mohon maaf apabila dalam pengucapannya saya kurang tepat, yang artinya lihat, dan hamu yang artinya kamu. Bila digabung, kedua kata tersebut akan menjadi bereng hamu. Namun, bunyi eng dan h ini dalam kata bereng hamu akan mengalami perubahan menjadi k, sehingga penggabungan katanya akan menjadi berek kamu. Nah, dalam bereng hamu itu nanti engnya diganti k dan juga h-nya diganti k, sehingga menjadi berek kamu. Karena bunyi k merupakan fonem yang berbeda, kan tadi adalah eng dan h fonemnya. Nah, huruf K ini berbeda dari keduanya, dari eng dan h, maka peristiwa ini disebut dengan asimilasi fonemis atau lebih tepatnya disebut dengan respirokal. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai asimilasi fonetis. Namun di sini saya tadi menjelaskan mulai dari asimilasi fonetis dan juga asimilasi fonemis. Baik, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami paparkan pada video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.